Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you semuanya? You're fine? Alhamdulillah. Seperti biasa, saya ada satu quotes untuk teman-teman semuanya. Dunia adalah sebuah ujian. Jika Allah mengabulkan doamu, berarti Allah ingin meningkatkan keimananmu. Jika Allah menunda doamu, berarti Allah ingin meningkatkan kesabaranmu. Dan jika Allah tidak mengabulkan doamu, maka percayalah bahwa Allah punya rencana yang lebih baik untukmu. Jadi, jika doa kita tidak terkabulkan, jangan berprasangka buruk. Mungkin Allah punya yang lebih baik untuk kita. Tetap bersabar dan takwa kepada Allah. Oke? Kembali lagi bersama saya, Haikal Galang Samudra. Baik, di video sebelumnya kita telah membahas tentang alat bersuci. Maka di video kali ini kita akan membahas tentang apa? Hah? Iya, benar. Tentang cara berwudu. Siapa di sini yang masih belum tahu wudu? Angkat tangan. Banyak juga ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan belajar sama-sama. Di video kali ini kita akan membahas tentang pengertian, syarat, rukun, dan yang membatalkan wudhu. Tetap tonton video ini, oke? Wudhu secara istilah fikih berarti membasuh muka dan tangan sampai siku dan mengusap kepala dan membasuh kaki sampai dengan mata kaki sesuai dengan metode yang telah ditentukan Al-Quran dan hadis. Jadi untuk pengertian yang lebih mudahnya yaitu wudhu adalah mensucikan anggota badan tertentu dengan air untuk menghilangkan hadas kecil. Sahabat di sini yang masih ingat tentang hadas kecil? Hah? Lupa? Secepat itu kamu melupakanku? Yeah. Janda. Baik, saya akan ulangi lagi apa saja contoh hadas kecil. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Seperti buang air besar, buang air kecil, dan kentut. Yang kedua, hilang akal, baik itu karena gila ataupun pingsan. Dan yang ketiga, menyentuh kubul dan dubur. Hukum wudhu ada yang mengatakan mustahab dan ada juga yang mengatakan sunnah. Mustahab adalah sesuatu yang telah dikerjakan oleh Nabi atau sesuatu perbuatan yang dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Sama saja dengan pengertian sunnah. Yang membedakan sunnah dengan mustahab yaitu kalau sunnah dikerjakan oleh Nabi secara rutin, sedangkan mustahab hanya dikerjakan oleh Nabi 1 atau 2 kali saja. Sampai di sini paham ya? Jadi hukum wudhu ada yang mengatakan mustahab dan ada juga yang mengatakan sunnah. Tetapi hukum wudhu bisa berubah menjadi wajib jika ingin mengerjakan sholat, melaksanakan tawaf, dan menyentuh Al-Quran. Sampai di sini jelas ya? Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya, jika kamu ingin melaksanakan sholat, maka berwuduklah. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa saja syarat, rukun, dan yang membatalkan wudhu. Syarat wudhu itu nggak banyak, hanya menggunakan air yang suci dan mensucikan, dan menghilangkan segala sesuatu yang dapat menghalangi sampainya air ke kulit, seperti cat kuku dan tato. Itu sebabnya tato dilarang dalam agama Islam karena dapat menyebabkan seseorang tidak bisa melakukan wudhu. Selanjutnya rukun wudhu. Rukun adalah bagian pokok dari sebuah perbuatan. Jika kurang salah satu saja, maka perbuatan yang dikerjakan dianggap tidak sah. Rukun wudhu ada 6. Mau tahu? Simak video ini. Yang pertama niat. Ini yang sering jadi permasalahan. Niat itu nggak harus sama.
Ada yang berniat nawaitu doa li rafil hadasi asgori fadlillahi ta'ala. Dan ada juga yang berniat nawaitu rob al hadasi li istibahati sholati fadlillahi ta'ala. Itu semuanya boleh. Bahkan niat juga boleh menggunakan bahasa Indonesia. Aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas karena Allah Ta'ala. Boleh. Dan juga harus ingat, niat tidak harus diucapkan dari mulut tetapi dari hati. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai dengan siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Ingat, kepala bukan rambut. Kenapa? Karena Allah Maha Adil. Jika saja rukun wudhu itu dibuat mengusap sebagian rambut, maka bagaimana wudhunya orang yang tidak memiliki rambut? Jadi Allah lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Yang kelima, membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Lebih boleh, kurang jangan. Dan yang terakhir, tertib atau berurutan. Maksudnya itu, dari mulai niat sampai ke kaki itu berurutan. Jangan nanti niat, kemudian membasuh tangan, membasuh kaki, kemudian baru muka. Itu nggak boleh. Harus berurutan. Dari niat, mencuci muka, membasuh kedua tangan, membasuh sebagian kepala, membasuh kaki. Selanjutnya sunnah wudhu. Sunnah adalah perbuatan yang dikerjakan mendapatkan pahala dan ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Sunnah wudhu ada banyak. Yang pertama, membaca basmalah. Bisa itu bismillah ataupun bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, mencuci tangan atau membersihkan sela-sela jari. Yang ketiga, memasukkan air ke dalam mulut atau disebut dengan berkumur-kumur. Yang keempat, memasukkan air ke dalam hidung, istinsak. Yang kelima, menyela-nyela jenggot bagi yang punya. Yang keenam, mendahulukan anggota kanan daripada anggota kiri. Yang ketujuh, mengulang setiap gerakan sebanyak 3 kali. Yang kedelapan, membersihkan telinga, baik itu telinga bagian dalam maupun bagian luar. Yang kesembilan, 9 lagi kan? Saya lupa. Yang kesembilan, membaca doa sesudah wudhu atau membaca doa menghadap matahari. Dan yang terakhir, sunnahnya adalah melakukan sholat sunnah wudhu sebanyak 2 rakaat. Selanjutnya yaitu makruh wudhu. Apa itu makruh? Makruh adalah sesuatu yang dianjurkan untuk meninggalkannya. Jadi untuk perkara ini lebih baik jangan dikerjakan. Yang pertama, menggunakan air secara berlebihan. Itu namanya pemborosan. Hal ini dimakruhkan karena bertentangan dengan sunnah. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusrifu. Jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Yang kedua, sengaja menambah jumlah basuhan lebih dari 3 kali. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menambah atau mengurangi jumlah 3 kali setiap basuhan, maka dia telah berbuat buruk dan zalim. Hadis riwayat Abu Daud. Hal ini dimakruhkan karena berkaitan dengan yang pertama tadi, yaitu dapat menyebabkan pemborosan. Karena Allah tidak suka orang-orang yang boros. Yang ketiga, mendahulukan anggota kiri daripada anggota kanan. Hal ini dimakruhkan karena bertentangan dengan yang dipraktekkan oleh Nabi, yaitu dengan mendahulukan anggota kanan. Yang keempat, terlalu banyak berkumur-kumur atau terlalu banyak memasukkan air ke dalam hidung jika sedang berpuasa, karena ditakutkan dapat membatalkan puasanya. Dan yang terakhir, jangan berbicara ketika wudhu. Kenapa? Karena kita harus dituntut khusyuk dalam berwudhu. Rukun sudah, syarat sudah, sunnah sudah, makruh sudah. Apalagi ya? Kayak ada yang kurang satu. Aha,
yang membatalkan wudhu. Menurut 4 mazhab, semuanya memiliki perbedaan tentang pembatalan wudhu. Menurut mazhab Hanafi, yang membatalkan wudhu ada 3. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Yang kedua, bersetubuh. Dan yang ketiga, tidur dalam kondisi berbaring atau bersandar. Yang kedua, mazhab Maliki. Menurut mazhab Maliki, yang membatalkan wudhu ada 4. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Yang kedua, menyentuh lawan jenis dengan syahwat. Yang ketiga, tidur. Dan yang keempat, menyentuh kemaluan. Yang ketiga, mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, yang membatalkan wudhu ada 4. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Yang kedua, menyentuh lawan jenis yang bukan mahram. Yang ketiga, tidur dalam kondisi tidak stabil. Yang keempat, menyentuh kemaluan. Dan yang terakhir, keempat, mazhab Hambali. Menurut mazhab Hambali, yang membatalkan wudhu ada 7. Banyak ya. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Yang kedua, karena menyentuh lawan jenis yang bukan mahram. Yang ketiga, tidur. Yang keempat, menyentuh kemaluan. Yang kelima, makan daging unta. Keenam, sesuatu yang keluar tidak melalui 2 lubang, seperti darah yang keluar. Dan yang terakhir, ke-7, yaitu apa ya? Yang ke-7, memandikan mayat. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai pengertian syarat wudhu, rukun wudhu, sunnah wudhu, makruh wudhu, dan yang membatalkan wudhu. Untuk prakteknya itu di video selanjutnya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan pada saat saya menyampaikan, mohon maaf karena kita sama-sama belajar. Barang siapa yang menyampaikan satu ilmu saja kepada orang lain dan orang lain itu mengamalkannya, walaupun orang yang menyampaikan sudah meninggal dunia, dia akan tetap mendapatkan pahala. Jadi, sebarkan, share video ini ke teman-teman, sahabat keluarga, sahabat karib, dan lain sebagainya agar kalian berpotensi mendapatkan pahala jariah. Terima kasih for semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.